Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan malam. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Pembacaan renungan malam ini diambil dari Galatia 1 ayat yang 11 sampai yang ke-24. Dengan judul Bagaimana Paulus menjadi Rasul. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun, aku lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Namun, pada waktu Allah yang telah memilih aku dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan dari manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Namun aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Mengenai apa yang kutuliskan kepadamu ini, di hadapan Allah kutegaskan bahwa aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, namun rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita malam hari ini adalah belajar dari bagaimana Paulus menjadi rasul. Ada 3 pokok pikiran yang dapat kita ambil dalam perikop kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah penegasan dari Paulus bahwa Injil yang dia terima, Injil yang akan dia kabarkan adalah berasal dari Tuhan Yesus. Bukan Injil buatan manusia, bukan Injil yang direka-reka. Injil itu murni pernyataan Tuhan Yesus langsung kepada Paulus saat dia dalam perjalanan ke Damsyik. Apa relevansinya bagi kita saat ini? Saat ini Bapak dan Ibu, kita juga mendengar bahwa banyak Injil mulai dibelokkan. Bahwa beberapa Injil mengenai teori kemakmuran, teori-teori kesejahteraan umat Kristen. Beberapa Injil juga menerangkan mengenai progresivitas. Injil mengenai perbuatan, bahwa kehidupan kekal datang dari perbuatan kita. Inilah Injil-Injil yang berada saat ini. Kembali kita mengingat dari pengajaran Paulus pada malam hari ini, bahwa Injil kita adalah Injil dari Tuhan Yesus, bukan buatan manusia. Yang kedua, kita juga di dalam ayat 13 dan 14 ditegaskan bahwa Paulus dahulu adalah seorang Yahudi yang taat, seorang Farisi, di mana pada saat itu mereka sangat terganggu dengan ajaran Tuhan Yesus. Paulus mendedikasikan dirinya untuk melawan ajaran Tuhan Yesus. Dia tidak segan memburu, menganiaya, membunuh semua pengikut Tuhan Yesus. Bagaimana kemudian dia berubah, bertobat, menyatakan diri menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bahkan secara militan, Paulus adalah orang yang kuat dan gigih memperjuangkan Injil Tuhan Yesus. Bagaimana relevansinya dengan kita hari ini? Kita bisa juga mengikut Paulus. Bagaimana Paulus dulu yang seorang sangat berdosa,
yang dia mengakui juga yang dia luar biasa dalam upayanya membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Bagi kita juga umat manusia yang berdosa, janganlah sungkan mengikut Paulus. Kita mengakui dosa kita, kita berserah kepada Tuhan, kita mengikuti jalan Tuhan, kita berubah setiap harinya. Disinilah Paulus mengajarkan kita untuk setia, untuk berani bertobat, untuk berani berubah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 15 sampai yang ke-24 dinyatakan bahwa Paulus merasa dirinya terpanggil sejak kandungan ibunya. Paulus merasa perlu untuk mengabarkan firman Tuhan. Di sini Paulus tidak pikir-pikir, tidak timbang-timbang, bahkan dia tidak minta pertimbangan daripada senior-senior para murid-murid Yesus yang sudah lebih dahulu mengabarkan Injil. Dia berjalan saja, dia beranikan dirinya, dia memberitakan Injil sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kemampuannya. Dia pergi ke tanah Arab, kemudian dia kembali lagi ke Damsyik. Bagaimana dengan kita saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari Paulus, kita hendaknya juga berani mengabarkan Injil sesuai dengan keyakinan dan yang sudah tertanam dalam diri kita. Kita jangan pilih-pilih penugasan, kita tidak timbang-timbang terlalu lama, kita juga tidak meminta selalu pertimbangan-pertimbangan dari manusia. Percayalah, semua perjalanan kita selangkah demi selangkah Tuhan membimbing kita, Tuhan akan melindungi kita, sama seperti Paulus yang Tuhan selalu lindungi, yang Tuhan selalu jagai. Akhirnya kita semua tidak sempurna, kita semua hidup penuh dengan dosa, tetapi belajar dari Paulus, marilah kita tetap terus berubah seperti tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam ini. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Paulus kerjakan, apa yang sudah Paulus awali dengan menjadi rasul, dapat kami pelajari untuk tertanam dalam hati kami masing-masing, untuk kami menjadi lebih berani, untuk kami terus berubah, bertobat setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat. Engkau pimpin kami senantiasa dalam kehidupan kami besok dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.